Halo semuanya, aku akan menceritakan cerita rakyat dari Lampung dengan judul Ratu Meriting dan Ratu Darah Putih. Jadi pada zaman dahulu di Lampung itu ada keratuan namanya Ratu Pugung yang dipimpin oleh Ratu Galuh. Ratu Galuh ini mempunyai dua orang anak, yaitu Si Gender Alam dan Gayung Gerunggu. Masing-masing anaknya ini memiliki anak yang bernama Putri Sinar Alam dan Putri Sinar Kaca. Pada suatu hari, Sultan Maulana Hasanuddin dari Banten berkunjung ke Lampung untuk menyebarkan agama Islam. Pada saat itu, ia melihat cahaya yang bersinar dari bumi ke langit. Ia pun menanyakan hal tersebut kepada Ratu Pugung atau Ratu Galuh. Lalu, setelah mendengar cerita itu, Ratu Galuh pun memperkenalkan cucunya bernama Putri Sinar Alam kepada Sultan Banten. Saat melihat Putri Sinar Alam, Sultan Banten pun langsung jatuh hati kepada Putri Sinar Alam karena kecantikannya. Lalu, tak beberapa lama, ia menikahi Putri Sinar Alam. Tak berselang lama, Sultan Banten ini harus kembali ke Banten untuk sementara waktu. Namun, saat perjalanan menuju ke Banten, ia kembali melihat cahaya terang itu lagi. Lalu, ia kembali bertanya kepada Ratu Galuh tentang cahaya terang itu lagi. Dan setelah mendengar cerita tersebut, Ratu Galuh pun memperkenalkan satu lagi cucunya, yaitu Putri Sinar Kaca kepada Sultan Banten. Selang beberapa lama, Sultan Banten pun juga menikahi Putri Sinar Kaca. Waktu berjalan sehingga Putri Sinar Kaca dan Putri Sinar Alam sama-sama mengandung anak dari Sultan Banten. Sehingga lahirlah seorang putra yang bernama Kejalubidin dan Kejaloratu. Sayangnya, Sultan Banten tidak tinggal bersama mereka dan tidak mengunjungi mereka ke Lampung. Pada saat mereka sudah dewasa, mereka menanyakan siapakah ayah mereka kepada Ratu Galuh. Lalu Ratu Galuh pun memberitahukan bahwa ayah mereka adalah Sultan Maulana Hasanuddin dari Banten. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke Banten. Saat pergi ke Banten, mereka pun melewati Muara Kuala yang sangat panjang sekali. Pada saat menyeberangi Muara Kuala tersebut, mereka kekurangan bekal sehingga Kejalubidin lah yang melanjutkan perjalanan untuk menemui sang ayah. Pada saat sampai di Banten, Kejalubidin pun tidak sulit untuk menemukan ayahnya karena ayahnya adalah seorang sultan. Ketika mereka bertemu, Sultan Banten pun tidak percaya jika Kejalubidin adalah anaknya, sehingga ia memberikan syarat kepada Kejalubidin untuk tidur di atas daun pisang selama 3 hari 3 malam. Jika daun pisang tersebut tidak layu, berarti benar Kejalubidin adalah anaknya. Dan benar saja, setelah 3 hari 3 malam tidur di atas daun pisang tersebut tidak layu, sehingga Sultan Hasanuddin pun percaya jika Kejalubidin adalah anaknya. Kejalubidin pun akhirnya diberi gelar oleh Sultan Banten, yaitu Minak Kejalubidin, serta diberikan hadiah berupa peti yang berisi bola-bola sakti. Dan kembali lagi ke Kejaloratu yang sempat tertinggal, ia pun melanjutkan perjalanannya menuju Banten. Sampainya di Banten, lagi-lagi Sultan Banten tidak percaya bahwa Kejaloratu adalah anaknya, sehingga ia pun memberikan syarat kepada Kejaloratu berupa jika ia menorehkan pedang di dahi Kejaloratu dan darahnya itu yang keluar berwarna merah dan putih, maka Kejaloratu adalah anaknya. Dan benar saja, saat pedang itu ditorehkan ke dahi Kejaloratu, muncullah darah berwarna merah dan putih. Nah, pada saat itu Sultan Hasanuddin percaya jika Kejaloratu adalah anaknya. Lalu Kejaloratu pun diberi gelar yaitu Minak Kejaloratu dan diberi hadiah juga berupa kancing lawang kuri yang bisa berubah menjadi keris yang sakti. Kejalubidin dan Kejaloratu pun kembali ke Lampung. Pada saat sampai di Lampung, Ratu Galuh membagi kekuasaan kepada Minak Kejaloratu dan Minak Kejalubidin. Minak Kejalubidin memimpin Keratuan Melinting dan Minak Kejaloratu memimpin Keratuan Darah Putih. Nah, itu tadi cerita dari Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video